Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya Daniel dalam catatan Daniel. Dan dalam video kali ini teman-teman kita bakal mengulik salah satu sektor yang tentunya bakal atau diramalkan bakal cerah, yakni sektor properti. Nah, alasannya karena memang kita tahu baru-baru ini BI mengumumkan penurunan suku bunga. Nah, jadi salah satu sektor yang berpotensi mendapatkan angin segar dengan adanya penurunan suku bunga ini adalah sektor properti. Tentunya ada juga sektor lain seperti perbankan, kemudian adanya sektor yang mana sektor ini ternyata memiliki hutang yang cukup besar di perbankan sehingga mereka akan mendapatkan eh, efisiensi seperti itu. Nah, jadi sektor properti ini teman-teman bakalan sangat terdongkrak gitu ya. Nah, bagaimana pembahasannya? Yuk kita simak bareng-bareng ya. Oke, jadi beberapa saham selain saham PANI ini memang masih cukup murah. Tapi kira-kira yang mana nih yang paling menarik? Nah, berdasarkan penuturan kita di awal tadi bahwa sektor properti ini diramalkan bakalan bersinar di tahun ini seiring dengan ya penurunan suku bunga dan juga insentif yang masih berlaku hingga akhir tahun 2025. Nah, sektor properti juga sebenarnya terdampak dari beberapa tarif. Kemudian sektor properti ini beberapa hal memang sentimennya terbilang negatif sebelumnya. Dan memang sudah cukup lama vakum ya sektor properti. Nah, apakah sektor properti ini masih menarik dan saham apa aja yang bisa kita lirik? Oke, pertama kita bakal bahas dulu nih terkait dengan secara sektoral bahwa dari secara sektoral datanya tercermin bahwa indeks-indeks properti ini terpantau sudah menunjukkan tren pemulihan. Nah, terlihat dari pola akumulasi, dari pola pergerakan harga ini udah terjadi dan terkonfirmasi dengan adanya golden cross ya. Golden cross itu artinya persilangan di MA20 dan MA50 secara daily. Nah, eh, tentu saja ini menunjukkan perubahan tren yang ke arah meningkat atau bullish dan potensi masih bisa melanjutkan tren peningkatan. Dan tentu saja mudah-mudahan bisa berlanjut ya di tahun ini. Nah, kalau kita tarik secara menyeluruh teman-teman bahwa sektor properti ini udah menyentuh bottom sejak awal April. Jadi IDX Property ini udah melesat sejak bottomnya gitu ya di April kemarin ya sekitar 17%. Nah, jadi melihat tren yang udah mulai pulih ini, jadi menarik nih untuk kita cermati saham-saham di sektor properti. Nah, adapun beberapa pilihan saham blue chip yang ada di sektor properti dan tentu saja menarik ini terdiri dari 4 gitu ya. Yang pertama itu ada PT Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE, kemudian PT Summarecon Agung Tbk atau dengan kode SMRA, yang ketiga ada Pakuwon Jati Tbk, dan yang keempat ada Ciputra Development atau dengan kode CTRA. Nah, menariknya teman-teman, kalau kita tarik ke belakang, yang paling menarik itu sebenarnya dari keempat ini apa sih? Nah, yang paling menarik gitu ya. Dan menurut pengamatan kami, teman-teman, bahwa yang masing-masing keempatnya ini punya catatan tersendiri. Nah, kita bahas yang pertama terkait dengan Ciputra. Nah, ini bisa kita kategorikan paling ekspansif dalam mengejar target. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan 4 emiten blue chip lainnya, Ciputra ini bisa dibilang yang paling ekspansif buat mengejar target sampai kuartal pertama 2025. Nah, jadi marketing sales mereka itu mencapai 29% dari target 2025 ini dan sudah melampaui perolehan emiten lain. Jadi, kalau kita lihat belum sampai setengah target ini paruh pertama ini udah bakalan sampai setengah. Meskipun memang belum separuh dari semester ini ya, belum satu semester gitu ya. Nah, secara catatan bisa dibilang ini melampaui untuk paruh pertama ini. Meskipun memang BSDE kita bisa lihat ya hanya 24%. Nah, ya jadi sementara Semarekon dan Pewon ini atau Pakuwon ini juga ya paling rendah gitu ya di 18%. Kenapa Ciputra ini bergerak sangat cepat untuk mengejar target? Nah, tentu saja mereka akan memanfaatkan secara optimal insentif PPN properti yang masih berlangsung sampai akhir tahun 2025 ini.
Jadi pada tahun lalu sebenarnya hasil penjualan atau marketing sales mereka ini mendapat diskon PPN sampai 2,9 triliun. Dan memang setara lebih seperempat dari raihan marketing sales di 2024, yakni 11 triliun. Dan tentu saja porsi ini bisa dibilang 4 kali lebih besar dari 2023 yang hanya mendapatkan raihan 769 miliar. Dari segi penjualan, produk yang dihargai kurang dari 5 miliar tentu saja punya porsi lebih besar yakni hingga 89%. Dan tentu saja paling banyak di rentang 2 sampai 5 miliar dengan porsi 43% di penjualan atau pada laporan 2024 lalu. Nah, untuk info aja teman-teman ya, diskon pajak properti ini berlaku sampai akhir tahun 2025 atau sampai akhir tahun dengan harga properti maksimal 5 miliar. Nah, kemudian yang kedua adanya di si Sumarekon ini si paling dapat berkat dari diskon pajak. Jadi setali tiga uang dengan Ciputra atau CTRA tadi yang punya properti penjualan dengan rumah tapak di bawah harga di bawah 5 miliar juga paling banyak. Dan kalau bisa dibilang porsinya ini bisa dibilang lebih banyak dari Ciputra, di mana rentang harga 2 sampai 5 miliar ini menyumbang 63% dari total penjualan. Nah, ini menunjukkan bahwa Sumarekon akan dapat diskon yang lebih banyak dan harapannya akan lebih menarik minat konsumen. Kemudian yang ketiga, ada Bumi Serpong Damai atau BSDE, si rajanya Land Bank. Jadi berikut ini kita terkait dengan BSDE, ada yang memang sudah kita tahu bahwa BSDE ini salah satu properti dengan cadangan lahan atau land bank terbesar di tanah air mencapai 4.410 hektar. Nah, dari data 2024 ini atau menurut data laporan 2024 lalu, total cadangannya ini ya 4.410 hektar ini tentu saja yang terbesar ya. Nah, teman-teman sebagai informasi aja, jadi BSD ini sebenarnya paling getol dalam menambah land bank. Nah, berdasarkan update terakhir, Bumi Serpong Damai ini telah mengakuisisi PT Surya Mas Duta Makmur Tbk atau dengan kode SMDM, yakni pengelola kawasan Rancamaya Golf Estate di Bogor, Jawa Barat, untuk menambah lahannya mereka di lokasi strategis yang menjadi kota satelit di kawasan Jabodetabek. Nah, dengan demikian bahwa adanya land bank yang terbesar ini udah disimpan sejak lama, maka bikin Bumi Serpong Damai ini bisa mempertahankan margin laba yang tinggi. Dan menariknya, BSD ini punya margin laba baik berlaku di gross profit margin maupun net profit margin. Nah, artinya rasio margin yang terjaga dengan baik ini bisa berdampak secara optimal sampai ke laba bersih. Sehingga menunjukkan bahwa operasional mereka ini sangat-sangat efisien. Nah, itu untuk BSDE. Kemudian ada juga yang namanya Pakuwon Jati atau emiten keempat. Pakuwon Jati ini rajanya recurring income atau pendapatan berulang. Nah, bisa dibilang teman-teman Pakuwon Jati ini salah satu rajanya properti dalam bidang recurring income. Nah, fokus bisnisnya ini sebagai pengembang properti ternyata tak lebih banyak dari bisnis yang bersifat pendapatan berulang atau diterima terus-menerus, seperti penyewaan di beberapa mall, kemudian penyewaan kantor, hotel, dan kalau kita total sebenarnya pendapatan berulang dan terus-menerus ini punya kontribusi di total pendapatan mereka hingga 85%. Nah, jadi kalau kita breakdown lebih dalam, segmen recurring income mereka ini di Pakuwon ini bahkan tumbuh ekspansif sepanjang kuartal pertama di tahun 2025. Dari penyewaan tenan ini di mall naik 15% seiring dengan naiknya jumlah pengunjung dan pembukaan mall Pakuwon di Bekasi. Lantas untuk hotel dan service apartemen ini juga naik dengan harga sewa harian serta makanan dan minuman yang ikutan naik. Sepertinya ini efek karena tahun ini banyak libur. Nah, kemudian untuk pendapatan dari sewa kantor turun 17% karena okupansinya berkurang. Jadi meskipun terjadi penurunan di segmen ini, tapi ya kita tahu segmen ini menyumbang atau porsinya sekitar 4%. Tentu saja nggak terlalu berdampak. Nah, terakhir kita bakal bahas prospek yang diperoleh oleh saham atau emiten di sektor properti. Nah, pertama, selain dari positioning masing-masing emiten yang punya daya tarik,
tentu saja sektor properti juga secara keseluruhan akan mendapatkan berkah dari penurunan suku bunga atau potensi penurunan suku bunga. Dan tahun ini diperkirakan 2 kali dan sudah terjadi di bulan Mei lalu, dan kabarnya juga akan mengikuti prospek The Fed yang punya ruang terbuka untuk memangkas suku bunga. Dan tentu saja kalau kita perhatikan hal ini terjadi karena inflasi yang lebih melandai dan juga perekonomian pada April 2025 dan mencapai semester 1 ini, ekonomi ini akan masuk pada mode kontraksi. Nah, jadi tentu saja dengan penurunan suku bunga, sektor properti akan mendapatkan berkah karena cepat atau lambat suku bunga ini akan ikut turun, kemudian membuat permintaan KPR akan kembali meningkat. Nah, jadi gitu. Kalau udah KPR-nya meningkat, maka yang mendapat berkahnya itu ya properti dan juga bank. Nanti kita akan bahas tersendiri untuk sektor perbankan. Oke, teman-teman, itu tadi kesimpulan kita terkait dengan pembahasan di sektor properti. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.